Assalamualaikum Ustadz Samsi Ali. Lama kita tidak berjumpa di radio kita ini. Nah, apa kabar Ustadz Samsi di New York? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Pak Isan? Nah, Ustadz Samsi, banyak orang menyorot kejadian-kejadian akibat dari 26 hari kalau tidak salah serangan di Gaza ini. Dan apa yang terjadi di New York, pusat bumi ini? Nampaknya demo-demo bergulir, bahkan kaum Yahudi pun ikut demo. Ketakutan yang terjadi dari Cina, Amerika, dan berbagai negara, bangsa Yahudi ini sedang menjadi sebuah berita-berita saat ini. Bagaimana Ustadz Samsi melihatnya pergolakan geopolitik di Timur Tengah, pengaruh di New York sana? Silakan Ustadz Samsi. Iya, jadi terima kasih Pak Isan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, para pendengar. Mohon maaf karena baru kali ini lagi berkesempatan. Tapi intinya adalah banyak hal yang bisa kita sampaikan. Hanya saja yang saya justru ingin garis bawahi kali ini adalah di mana dunia Islam sekarang ini memposisikan diri. Ini pertanyaan yang saya kira sangat krusial sekali karena kalau saja sekiranya dunia Islam ini betul-betul bisa membangun ya kesatuan dan persatuan dan memiliki semangat seperti yang dimiliki oleh Erdogan dan Anwar Ibrahim, saya kira tidak seberani ini Israel yang didukung oleh Amerika dan beberapa negara Eropa untuk melakukan kekejaman-kekejaman ini, pembantaian kepada bangsa Palestina di Gaza. Dan oleh karenanya sebenarnya yang kita tunggu adalah ketegasan dari dunia Islam. Dan itu bisa terjadi ketika mereka bisa membangun kesatuan dan kebersamaan. Tapi by the way ya sekarang ini memang Yahudi sebenarnya sedang ketakutan ya, bangsa Yahudi sedang ketakutan. Ketakutannya itu adalah karena jumlah mereka kan memang cuma 16 juta saja di dunia, hanya 16 juta. Nah kalau sekali serangan mereka bisa mati sekitar 1.400-an, maka bagi mereka itu sudah boleh dikata ya dibandingkan dengan umat Islam mungkin sudah dianggap sejutaan gitu. Jadi bagi mereka itu adalah korban yang sangat besar sekali, 1.400-an itu. Maka mereka sebenarnya betul-betul ingin melakukan pembalasan itu. Maka pembunuhan sekali bom rumah sakit 500, baru kemarin di Jabalia itu juga 400 lebih itu ya mereka kayak membanding-bandingkan begitu bahwa kami yang hanya 16 juta yang meninggal sudah satu kali serangan 1.400-an orang, sekarang juga tentaranya juga banyak yang mati. Maka ini menjadikan mereka sangat-sangat ketakutan gitu. Belum lagi di berbagai belahan dunia sekarang ini Palestina itu mendapatkan solidaritas yang sangat luar biasa. Di mana-mana demonstrasi besar-besaran terjadi, termasuk di Amerika sendiri, di kota New York. Dan demonstrasi ini ya bukan hanya dari umat Islam, tapi dari berbagai umat. Tapi saya kira yang paling bagi saya mengagumkan juga adalah bahwa ada negara-negara non-Muslim justru yang sangat lebih vokal gitu. Ya seperti Bolivia, karena Bolivia langsung memutuskan hubungan diplomasi dengan Israel, sementara negara-negara Islam ini malah seolah-olah ingin membangun hubungan diplomasi gitulah. Ya, jadi ini juga sesuatu yang tentu menjadi pertanyaan. Ya intinya adalah saya kira bangsa Palestina kita juga sangat bersedih. Tentu kita akan melakukan segala sesuatu yang memungkinkan sebagai bahagian dari upaya kita meringankan beban mereka. Kita tidak bisa menghentikan peperangan ini, tapi saya kira kalau dunia Islam bisa lebih tegas lagi, bisa bersatu, menekan dengan cara apapun, ya. Mudah-mudahan dengan itu peperangan ini, pembantaian ini bisa terhenti. Karena sudah terlalu banyak orang yang meninggal, khususnya dari anak-anak dan kalangan orang-orang sipil gitu ya. Dan ini juga sebenarnya di satu sisi kesempatan bagi kita membangun kesadaran kepada manusia seluruh dunia bahwa masalah Palestina ini adalah masalah kemanusiaan. Dan oleh karenanya kita kedepankan masalah kemanusiaan, human issues, humanity, kemanusiaan gitu ya. Sehingga siapapun sebenarnya pasti merasa punya kepentingan untuk membela karena ini adalah pembelaan kepada kemanusiaan. Jadi ya artinya begini Pak Isan,
di satu sisi memang banyak korban, tidak sedikit. Sekarang ini mungkin sudah sekitar 9 ribuan bahkan lebih yang meninggal. Tapi di satu sisi saya kira ada hal-hal positif lain yang baik bagi Palestina sebagai bangsa, dan itu adalah solidaritas yang lebih meninggi lagi. Saya sebenarnya berimajinasi begini. Gimana, Pak? Indonesia sebagai negara Muslim terbesar dunia itu meminta mengadakan pertemuan tingkat tinggi emergensi dunia Islam. Jadi seluruh pemimpin dunia Islam berkumpul, lalu dalam pertemuan emergensi itu dideklarasikan kemerdekaan Palestina secara bersama-sama dengan ibu kota Yerusalem Timur, kira-kira begitu. Nah, masalah apakah diakui oleh PBB atau tidak, karena pasti akan diveto oleh Amerika terus-menerus, itu masalah lain. Tapi yang harus segera dideklarasikan itu adalah bahwa Palestina itu sudah berdaulat, merupakan satu negara yang sudah merdeka dan ibu kotanya adalah Yerusalem. Kalau seorang Donald Trump saja dengan berani mendeklarasikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaannya ke Yerusalem, kenapa seluruh dunia Islam, 57 negara, ya, dan Indonesia negara Muslim terbesar, tidak bisa bersatu, berkumpul, lalu mendeklarasikan kemerdekaan Palestina, bahwa Palestina adalah negara merdeka dan mereka punya hak yang setara dengan negara-negara lain di dunia ini. Masalah menjadi anggota PBB, biarlah belakang itu diperjuangkan secara diplomasi dulu, tapi saya yakin bahwa pada akhirnya juga akan bisa diterima menjadi anggota gitu. Masya Allah. Tapi ini dibutuhkan keberanian, kepemimpinan. Kepemimpinan dan keberanian. Nah, balik tentang kepemimpinan di Republik ini yang sedang bergejolak ini, Ustadz Samsi Ali. Berbagai problem konstitusi sedang terjadi dan berbagai hati umat sedang dipedot-pedot gitu karena loncatan-loncatan para politisi minus negarawan. Apa yang Ustadz Samsi lihat dari jauh New York tentang negeri tercinta ini, Ustadz Samsi? Silakan, Ustadz Samsi. Ya, saya kira semakin terbuka sekarang ini borok-borok yang selama ini diselimutin dengan slogan-slogan yang indah. Ya. Bagaimana pemimpin yang selama ini dianggap sebagai orang yang sangat-sangat demokratis, kemudian menjunjung tinggi pendekatan-pendekatan diplomatis, persuasif. Tapi ternyata sekarang ini kita rasakan bahwa ternyata ambisi pribadi dan keluarga semakin tinggi, dan semua itu akan semakin bisa dipergunakan untuk kepentingan sendiri. Maka konstitusi pun bisa dimainkan. Nah, inilah sebenarnya kesalahan besar ketika kita hidup dalam satu sistem demokrasi, lalu tidak ada penyeimbang. Penyeimbang itu adalah hadirnya oposisi yang kuat. Dan yang paling kita blame di sini, yang paling kita salahkan sebenarnya adalah ketika yang terkalahkan pada Pilpres lalu itu kemudian bergabung kepada pemerintahan. Dalam hal ini Prabowo Subianto. Ini pengkhianatan yang bukan saja kepada mantan pemilihnya, tapi juga pengkhianatan kepada demokrasi. Maka secara tidak langsung juga pengkhianatan kepada negara. Kenapa? Karena kalau seandainya ketika itu Prabowo tidak bergabung, ya, maka ada oposisi yang kuat di negara ini. Nah, maksud saya di Indonesia gitu. Nah, oposisi ini yang kemudian bisa menjaga keseimbangan kekuasaan. Tapi begitu Prabowo bergabung dengan kekuasaan, maka segala-galanya bisa dimainkan di belakang kelambu gitu, di belakang selimut gitu ya. Bahkan aturan-aturan yang dibuat sesuai dengan kehendak dan keinginan sekelompok orang, dan sudah pasti yang kita maksud dengan sekelompok ini adalah orang-orang yang punya duit di balik dari hiruk-pikuk politik itu, yang membiayai, yang mendanai, yang biasa kita sebut sebagai oligarki. Maka Indonesia itu berada dalam krisis yang sangat dalam, dan krisis ini adalah krisis konstitusional yang terkadang atas nama konstitusi. Jadi orang melakukan pengerusakan konstitusi bahkan negara, tapi nampak seperti konstitusional. Kenapa? Karena dilakukan melalui hukum-hukum Mahkamah Konstitusi misalnya, ya, meloloskan
umur yang 40 tahun Plus. boleh kurang dari 40 tahun asal sudah menjabat sebagai kepala daerah, karena kita sudah tahu tujuannya yang mana gitu. Nah ternyata itu kan kepentingan keluarga di situ. Nah kenapa kepentingan keluarga? Karena keluarga ini dianggap bisa menjamin kepentingan oligarki masa depan, ya, bahwa PDIP dengan segala kekurangannya dilihat masih tidak terlalu mudah dikontrol lah, ya. Tapi maka perlu orang yang betul-betul bisa dikontrol agar nanti proyek-proyek yang besar yang kemudian nanti akan dipegang secara kuat oleh oligarki ini untuk bisa menelikung ya para orang Indonesia, bangsa Indonesia, sehingga mereka seenaknya nanti akan merusak negara ini. Nah ini akan terjadi untuk buatnya. Ini akan terjadi. Jadi saya kira negara kita itu sedang dalam lagi bicara sebentar ya. Kita sedang berada dalam krisis besar. Ya, dan krisis ini bermula dari terjadinya demokrasi yang poten, yang impoten, yang tidak berlaku karena mohon maaf tidak ada keseimbangan kekuasaan di negara kita. Jadi mudah-mudahan calon pemimpin yang akan datang ini bisa melakukan perubahan yang fundamental, yang mendasar. Dan saya kira moto Amin, pasangan Amin ini sangat tepat sekali. Ya walaupun berusaha dipolitisir bahwa seolah-olah pemerintahan yang sekarang itu sudah sangat sempurna, begitu indah, begitu ternyata bobroknya banyak, dan itu semakin terlihat sekarang bahwa ternyata ada ambisi keluarga, kemudian ada ambisi oligarki, kemudian ada kepentingan-kepentingan yang terkait, gitu ya, dan itu semakin kita lihat, ya, bagaimana seorang anak baru 2-3 hari menjadi anggota partai jadi ketua umum. Bagaimana seorang anak yang tadinya kita nggak dengar siapa-siapa gitu tiba-tiba dipaksa jadi wali kota, digantikan calon yang sudah kuat ketika itu, 2 tahun jadi wali kota langsung ya undang-undang dirubah sehingga bisa menjadi calon wakil presiden. Gitu. Bagaimana calon presiden ini, capres ini kemudian dipegang, pendukung-pendukungnya itu ditelikung, dipegang itu, sehingga mereka mau tidak mau. Bayangkan Yusril. Yusril ini kan jelas-jelas mengatakan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi ini kan salah. Ya, keputusan Mahkamah Konstitusi ini salah. Tapi kenapa pada akhirnya Yusril bergabung dengan Prabowo? Kemudian Pak SBY sendiri kan mengkritisi keputusan Mahkamah Konstitusi. Tapi kenapa bergabung dengan Pak Prabowo? Nah ini menunjukkan bahwa ada kekuatan besar di balik dari semua yang nampak di mata kita itu. Dan kekuatan yang besar ini adalah kekuatan yang sedang mengontrol negara kita sekarang. Maksud saya Indonesia, negara Indonesia sekarang. Nah kalau ini dibiarkan, ya calon yang diusung ini dibiarkan menang. Nah ini rakyat kita mudah-mudahan mendengar ini. Kalau calon yang diusung ini dibiarkan menang, maka tunggulah dalam 5 tahun ke depan ini, itu Indonesia betul-betul dimiliki oleh orang yang segelintir ini, tapi punya kekuatan yang sangat luar biasa. Masya Allah, luar biasa pencerahannya Ustadz Samsi Ali. Doa mungkin. Dan terakhir, pesan Ustadz Samsi untuk seluruh pendengar, penutup bincang kita pagi ini Ustadz Samsi. Ya saya kira pesan saya adalah tumbuh suburkan terus semangat perubahan ini, karena jangan kita jangan kita terbuai dengan slogan-slogan yang selama ini banyak kita dengarkan. Seolah-olah kita baik-baik saja. Saya kira jangankan kita ya, salah seorang hakim Mahkamah Konstitusi pun mengatakan bahwa negara ini tidak dalam baik-baik. Dan saya kira sudah banyak ahli yang mengatakan bahwa Indonesia tidak dalam baik-baik. Rizal Ramli yang ahli ekonomi dan sebagainya, semua mengatakan bahwa tidak baik-baik. Apalagi kalau kita bisa turun ya, kejadian Pulau Rembang kemarin di Batam itu. Ini kan kasus yang meluas itu kan. Bagaimana mungkin hanya membuat pabrik kaca saja, mau mengambil sedemikian besar pulau itu, untuk apa kan begitu? Ya, dan kenapa orangnya harus keluar? Ya, kalau mau hanya membangun pabrik kaca saja, biarkan orang-orang itu tinggal di situ, bahkan mereka harus menjadi pekerja, kasih kesempatan bekerja. Tapi karena sudah punya niat yang salah, ya bahwa ini harus menjadi pulau yang akan dikuasai oleh orang-orang tertentu gitu. Maka saudara-saudara kami di Indonesia harus betul-betul membuka mata kasat maupun mata hati, bahwa masanya harus ada pemerintahan yang
yang bisa dipercaya sehingga Indonesia bisa dijaga di masa depan. Amin. Kalau tidak, maka Indonesia bisa akan lepas. Amin, amin. Insyaallah. Terima kasih Ustadz Samsi Ali pagi hari ini. Mohon maaf mengganggu menjelang Isya di sana ya. Ya, Bapak. Assalamualaikum Ustadz Samsi Ali. Salam.